Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Fana dengan NIM 2111024004 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Dan pada malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai giro, yang dimana ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi perbankan dengan dosen pengampu Ibu Elianora. Jadi untuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan dan dibantu dengan PowerPoint, yang dimana PowerPoint ini akan saya share screen, ya, mulai dari sekarang. Nah, semoga jelas ya PowerPoint-nya. Jadi, langsung saja kita mulai di sini mengenai giro dengan mata kuliah akuntansi perbankan by Anissa Dwi Fana pada malam hari ini. So, check it out. Hi, I'm Anissa Divana and please enjoy my explanation about giro in this capture. So, let's go check it out. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian dari giro itu sendiri. Nah, siapa nih yang sudah tahu sebelumnya mengenai apa sih giro itu? Secara umum atau secara garis besar, giro adalah produk bank berupa selembar kertas yang bertujuan untuk memindah bukukan dana dari satu rekening ke rekening lainnya. Produk perbankan yang digunakan untuk pembayaran non-tunai. Sementara itu, rekening giro adalah rekening simpanan yang diisi seperti tabungan biasa. Kemudian, Anda akan diberikan sebuah bilet giro. Tetapi, apa sih bilet giro itu? Bilet giro adalah setumpuk surat khusus yang difungsikan untuk melakukan transaksi non-tunai. Pemilik rekening giro adalah pemilik rekening giro, biasa disebut giren atau giren. Nah, gimana bacanya? Siapapun bisa menggunakan giro, baik perorangan maupun organisasi. Tabungan giro Anda akan dikelola oleh bank sesuai dengan bunga giro atau yang kerap disebut dengan jasa giro. Penetapan tingkat jasa atau bunga giro merupakan otorisasi dari sebuah bank yang bersangkutan. Di samping itu, terdapat karakteristik giro yang perlu Anda ketahui. Di antara lain, yang pertama, produk perbankan ini memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan dapat ditarik setiap saat loh. Nah, yang kedua adalah biayanya yang murah. Yang ketiga adalah biaya administrasinya cukup terjangkau. Dan yang keempat, suku bunganya rendah karena memang lebih sering digunakan untuk transaksi, bukan pengendapan dari dana. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai perbedaan cek dan giro. Perbedaan cek dan giro. Oke, kita lanjut saja. Sayangnya, banyak masyarakat yang menyalahartikan dari arti giro itu sendiri. Giro bukanlah sebagai cek, atau giro bukan sama dengan cek. Perbedaan di antara giro dapat dilihat dari segi fungsi maupun pencairan dananya. Salah satu perbedaan cek dan giro tersebut yaitu cek dapat dicairkan menjadi uang tunai secara langsung, sedangkan giro memerlukan beberapa proses terlebih dahulu sampai akhirnya giro bisa menjadi sebuah dana atau dicairkan. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa perbedaan giro dan cek adalah perbedaan proses pencairannya. Bedanya ada pada metodenya. Jika menggunakan cek, maka Anda hanya tinggal menyerahkan cek ke bank dan mendapatkan uang tunai secara langsung. Sementara itu, giro adalah produk perbankan yang menjalankan pemindah bukuan dana pada rekening tujuan sebelum Anda dapat mencairkannya. Proses pencairannya sama seperti penarikan uang tunai pada teller atau melalui ATM. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat dari giro itu sendiri. Manfaat dari giro ada 4, yaitu yang pertama adalah transaksi jual-beli. Untuk rekan-rekan semuanya dapat menggunakan bilet untuk transaksi jual-beli. Jika sobat berperan sebagai pembeli, Anda bisa menyerahkan bilet dengan nominal yang sesuai dengan total pembelian Anda, kemudian menyerahkannya kepada penjual. Sebaliknya, jika kita sebagai penjual dapat menerima bilet dari pembeli sebagai transaksi yang sudah kita sepakati bersama, untuk kemudian memprosesnya ke kantor cabang bank terdekat atau bank terkait. Yang kedua, fungsi giro adalah bisa digunakan di setiap saat. Bilet dapat digunakan di setiap saat. Anda hanya tinggal menuliskan tanggal terbit, tanggal efektif, rekening penerima, nominal yang hendak ditransfer, serta membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Mudah bukan? Nah, untuk itu,
Selanjutnya, dari manfaat giro yang ketiga adalah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Transaksi ini merupakan transaksi non-tunai, sehingga rekan-rekan semuanya tidak perlu membawa uang tunai yang banyak untuk melakukan sebuah transaksi. Asalkan ada dana yang cukup di rekening, maka Anda tinggal mengisi billet saja dan menyerahkannya kepada penerima atau penjual. Sehingga yang diserahkan hanya billet giro saja, tidak tidak uang dalam bentuk yang atau tidak uang dalam bentuk yang banyak. Selanjutnya yang keempat adalah proses transaksi dilakukan secara aman. Keamanan transaksi sangat diperhatikan oleh pihak bank. Semuanya dijaga ketat, mulai dari desain billet yang unik, nomor billet yang berbeda satu sama lain, serta prosedur pengisian yang harus diterapkan oleh pemilik rekening. Sehingga dari giro ini memiliki keamanan yang cukup ya rekan-rekan. Jadi semua billet giro itu berbeda-beda. Oke? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis giro. Jenis-jenis giro ini ada 4 rekan-rekan. Jenis-jenis giro yang pertama itu perorangan. Apa sih giro perorangan itu? Orang menerbitkan hanya satu orang dan digunakan untuk keperluan pribadi saja, sehingga giro itu hanya digunakan oleh seorang pribadi itu sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah dalam jenis lembaga yayasan, yang dimana lembaga yayasan juga dapat menggunakan produk perbankan ini untuk proses transaksi nirlaba. Umumnya hanya ketua yang bisa menerbitkan dan menandatangani giro dari suatu lembaga atau yayasan. Selanjutnya adalah badan usaha, yang mana adalah pebisnis yang ingin bertransaksi dengan rekan bisnis secara non-tunai juga bisa menggunakan produk perbankan ini loh rekan-rekan. Yang keempat adalah badan pemerintah. Badan pemerintah juga bisa menggunakan produk tersebut untuk bertransaksi, entah untuk membayar utang atau yang lainnya. Nah, ini ada 4 ya kan yang saya jelaskan tadi, perorangan, lembaga yayasan, badan usaha, dan badan pemerintah. Selanjutnya yang kelima akan membahas mengenai syarat dan cara penggunaan giro. Dari syarat dan cara penggunaan giro ini ada 3, yaitu ada pembukaan, pencairan, dan penutupan dari giro itu sendiri. Yang pertama kita akan membahas mengenai pembukaan rekening giro. Nah, dalam pembukaan rekening giro terdapat beberapa persyaratan-persyaratan. Contohnya adalah yang pertama, data sebagai dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip mengenai nasabah. Yang kedua adalah nomor pokok wajib pajak untuk nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, akta pendirian perusahaan, izin usaha, keterangan domisili perusahaan bila calon nasabah adalah seorang badan usaha. Yang keempat adalah surat referensi dari pihak ketiga yang telah dikenal baik oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima, surat kuasa apabila pembukaan rekening atas nama badan usaha atas izin pemilik badan usaha yang dikuasakan kepada seseorang. Dan yang keenam adalah membawa uang tunai sebagai setoran. Sedangkan prosedurnya dapat beberapa langkah itu seperti yang pertama, adapun prosedur pembukaan rekening giro adalah sebagai berikut. Yang pertama, calon nasabah datang menemui customer service. Yang kedua, customer service menerangkan kepada calon nasabah mengenai syarat untuk menjadi pemegang rekening giro. Dan yang ketiga, customer service meminta calon nasabah untuk mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening giro dan spesimen serta menyerahkan dokumen pendukungnya. Yang keempat, bank akan meneliti calon nasabah apakah namanya tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia. Jadi pastikan nama kalian aman ya untuk membuka rekening giro itu sendiri. Yang ke-234, bila tidak tercantum dalam daftar hitam, maka calon nasabah harus mengisi formulir. Yang keenam, apabila surat permohonan perjanjian pembukaan rekening giro disetujui oleh bank, maka nasabah giro menyetorkan uang tunai atau cek atau bilet giro atau nasabah lain sebagai setoran pertama sepanjang cek atau bilet giro tersebut bukan cek atau bilet giro kosong. Dan yang terakhir adalah
Sebagai tahap terakhir, calon nasabah giro yang disetujui sebagai nasabah giro bank yang bersangkutan akan diberikan surat persetujuan pembukaan rekening giro, tanda terima bukti setoran pertama, dan menerima belangko formulir, yakni belangko cek, belangko bilet giro, dan belangko tanda setoran. Belangko-belangko ini harus disimpan dengan baik agar orang lain yang tidak berhak tidak dapat menggunakan atau menyalahgunakan dari giro yang sudah dibuka tersebut. Selanjutnya adalah mengenai pencairan giro. Untuk pencairan giro ini sendiri juga terdapat beberapa persyaratan. Contohnya seperti data sebagai dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip pengenal nasabah. Yang kedua, nomor pokok wajib pajak juga untuk nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang ketiga, akta pendirian perusahaan, izin usaha, keterangan domisili perusahaan bila calon nasabah adalah badan usaha. Yang keempat, surat referensi dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank yang bersangkutan. Yang kelima, surat kuasa apabila pembukaan rekening atas nama badan usaha atas izin pemilik badan usaha yang dikuasakan kepada seseorang. Yang keenam, membawa uang tunai sebagai setoran. Nah, untuk prosedur pencairannya ada 1, 2, 3, 4, 5 secara garis besar ya. Yang pertama, mengisi bilet giro sesuai dengan giro sesuai dengan kebutuhan pemindah bukuan dana. Yang kedua, Anda bisa mendatangi kantor cabang bank terdekat sesuai dengan bilet tersebut. Yang ketiga, menyerahkan bilet giro kepada teller. Yang keempat, teller memverifikasi dan proses pemindah bukuan dana berdasarkan nominal dan serta rekening tujuan yang tertera di bilet. Yang kelima, setelah pemindah bukuan selesai, nasabah akan diberikan buku oleh teller. Selanjutnya, penutupan dari giro. Syarat menutup rekening giro adalah mengembalikan seluruh lembar giro yang tidak digunakan. Apabila ada yang hilang, maka nasabah wajib membuat surat hilang di kepolisian, mempersiapkan kartu identitas dari setiap pihak yang termasuk dalam rekening giro, memberikan surat pengajuan penutupan rekening giro dari nasabah kepada bank. Dan cara menutupnya adalah seluruh pihak yang termasuk dalam rekening giro hadir ke bank saat proses penutupan. Customer service akan melakukan verifikasi data. Customer service juga akan menonaktifkan lembar bilet giro yang tersisa, dan jika tidak memiliki sisa lembar giro, nasabah wajib membeli counter check untuk menarik sisa dana dari rekening. Setelah proses penonaktifan selesai, nasabah dapat mengambil dana di teller, seluruh saldo akan dikembalikan kepada nasabah. Nah, untuk dari giro, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you.